Saya Review 26 Januari 2023 dan di jam 13.50 saya merekam video ini. Pound sterling kembali di 1.2408 dengan level tertinggi 2417. Lalu kemudian sempat terjun atau turun ke 1.2388. Oke, teman-teman, kalau misalkan melihat dari kondisi ini, tentunya Anda pasti berpikir bahwa kemarin terjadi kegagalan. Tentu saja tidak, teman-teman. Anda perhatikan bahwa kemarin dia sudah sempat turun ke level 1.2262, kemudian dia rebound, tapi juga sempat turun lagi ke level 1.2282. Artinya, skenario yang kemarin kita sampaikan sebetulnya sudah precisely sesuai. Ya, atau lebih tepatnya dia sempat menyambangi teritori TP pertama atau bahkan TP kedua kita karena jelas levelnya itu tetap bertahan. Nah, kejadian di malam hari yang tidak diduga-duga adalah saat dia berbalik arah tembus lagi level resisten atau bahkan menciptakan new high. Ya, walaupun new high-nya kalau kita perhatikan sebetulnya juga tidak terlampau tinggi-tinggi amat. Bahkan kalau kita perhatikan dari sisi daily chart, dia masih tetap bertahan di bawah teritori resisten 2440-an. Jadi kita masih melihat di sini kondisinya ada ancaman pula terkait dengan kondisi dari double top yang sebelumnya kita bahas. Jadi double top itu masih ada apa tidak? Kemungkinan masih bisa terjadi ya. Karena ini kita masih melihat dari kondisi RSI-nya yang cenderung lebih rendah atau lower high, maka kita masih menganggap masih ada ancaman dari bearish divergence tersebut yang mendukung kondisi dari double top. Meskipun yang juga harus Anda waspadai adalah kondisi candle kemarin. Itu tidak memungkinkan untuk penurunan kalau lihat dari daily chart. Ya, di sini kalau misalnya kita bicara tentang teknis, bahasa teknikalnya kita bicara ini adalah pola candle, dua candle yang terakhir disebut dengan bearish engulfing. Namun, karena dia muncul di teritori resisten, bisa saja ini adalah last engulfing top. Yang artinya, bukannya mengalami kenaikan, melainkan dia justru bisa saja mengalami penurunan. Jadi kita tinggal butuh waktunya adalah trigger ataupun pemicu penurunan tersebut. Apakah dia sanggup kembali turun di bawah level 1.2300 apa tidak? Kenapa? Karena itulah yang akan menjembatani level penurunan berikutnya. Tapi kalau sampai dia tembus di atas 1.2440, lain cerita, double top gagal, kemungkinan dia akan naik, lalu kemudian yang terpenting adalah RSI-nya, pastikan dia juga lebih tinggi, sehingga kita tidak melihat lagi ancaman dari bearish divergence. So, di grafik 4-nya, kami mengambil kesimpulan, kalaupun kita anggap ini kenaikan yang semu, maka kita anggap kenaikan itu kita bikin saja areal sell-nya dengan patokan stop loss di atas 2446 dengan potensi target terdekat 2303 atau bahkan 2340-an. Nah, itulah sebabnya kalau kita bicara tentang strategi untuk hari ini, saya masih pegang sell 2410, lalu kemudian juga 2430 tentunya dengan target 2350 ataupun 2290-an. Nah, tentunya stop loss-nya saya antisipasi saja sekitar 40 poin ke atas untuk mengantisipasi false breakout, lalu kemudian kalaupun tembus berarti kita sudah confirm, yaitu di 2480. Nah, perhatikan catatan yang sudah saya berikan. Kalaupun tembus, itu berarti lanjut rally, berarti silakan follow buy. Itu terkait dengan resisten 2446 ya. Kalau itu tembus, tapi kalau gagal tembus, berarti Anda bisa tetap tertahankan posisi sell. Itulah pentingnya teman-teman. Begitu Anda memiliki keyakinan ini masih turun, boleh Anda lakukan, apalagi dia masih tetap dalam zona resisten, kemudian juga di daily chart-nya cenderung masih bisa mesinyalkan atau memberi sinyal isyarat dari double top, maka Anda tinggal lakukan sell, tapi stop loss-nya di atas resisten. Kemudian, kita lihat dari crude oil-nya sendiri, posisinya justru apa yang kita khawatirkan kemarin tidak terjadi, tidak terbukti, dan apa yang kita skenariokan kemarin justru berhasil dengan sangat sempurna. Walaupun kalau lihat di sini penurunan sempat ke level 79 ya. Kita lihat, level yang kemarin kita bahas adalah terkait dengan neckline. Dari posisi bearish candle yang kita khawatirkan dia tembus di bawah 7900, ternyata tidak terbukti, dia hanya menyambangi 79.43. Kemudian ditutup dengan candlestick yang sebetulnya ini adalah isyarat untuk kelanjutan inverse head and shoulder. Jadi ingat, ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder, kemudian dia sudah sempat tembus di sini, lalu kemudian inilah pullback-nya, dan kemarin pun dia tertahan, masih tetap di jalur neckline. Artinya, secara keseluruhan, maka peluang untuk bullish dari inverse head and shoulder itu masih tetap bisa terjadi. Tinggal permasalahannya lagi-lagi, resisten 81, resisten 84, siap-siap untuk menghalangi kembali atau menjegal. Tapi ya, kabar bagusnya adalah kalau kita perhatikan dari potensi konflik yang terjadi, geopolitik masih tetap berpotensi memanas,
saya rasa ini masih bisa dipertimbangkan untuk tetap akan mulai kenaikan, termasuk jika nantinya China segera kembali ke pasar untuk aktif setelah perayaan Imlek. Dan di grafik keempat berarti juga menunjukkan level support yang kemarin kita tandai juga sama, ya, dia relatif tidak turun di bawah resisten atau di bawah support trendline. Kemudian yang tak kalah penting di sini adalah kalau Anda perhatikan dari teritori harga, ya saya lingkari di bagian ini dengan bagian ini, Anda bisa lihat di sini dia cenderung membentuk level low yang lebih tinggi atau higher low. Sementara kalau kita lihat dari bagian RSI, dia kecenderungannya di sini adalah lower low. Jadi maksud saya di sini sebetulnya dia punya alasan kembali untuk mulai kenaikan. Demikian pula dengan kondisi bullish divergence. Itu sebabnya skenario untuk hari ini crude oil kami tetap pertahankan strategi buy untuk di teritori 79.90 ataupun 80.10. Sayangnya memang sampai saat ini di jam 13.59 low-nya masih tertahan di 80.18 dan ya running pas 80.43. Tapi range-nya masih cukup sempit, jadi masih punya kesempatan. Tapi antisipasi kalau sampai tebus support dan kita anggap support atau stop loss-nya di 78.90. Kemudian untuk emas sendiri, kalau kita perhatikan dari grafik H1 terlebih dulu teman-teman, Anda bisa perhatikan di sini waktu kita bicara tentang Fibonacci retracement 0%, betul-betul dia ditembus dan akhirnya langsung lanjut ke level 1948. Dan itu baru saja terjadi, level tertingginya adalah 48.90. Nah, di sisi lain, pola penurunannya, kalau teman-teman lihat, ini bottom pertama, ini bottom kedua, ini bottom ketiga. Yang kita lihat adalah jalur uptrend sebetulnya teman-teman. Karena level low-nya jelas ini adalah higher low. Ya, dan itu yang menjadi catatan khusus bahwa dia masih tetap dalam jalur naik. Nah, kemudian penanda lagi adalah terkait dengan level 61.8%. Tempo hari atau 2 hari yang sebelumnya dia sempat turun sampai 1917, tapi apa yang terjadi? Next candle-nya tetap ditutup di atas, ya, atau tetap ditutup berbalik di atas. Kemudian kemarin atau tadi malam juga sama, sempat menguji level 1919. Apa yang terjadi? Next candle juga tutup kembali di atas. Artinya sama sekali tidak terjadi penembusan. Dan boom, dia terjadi double bottom, kemudian neckline pun ditembus teman-teman. Secara tidak sengaja kita mendapatkan double bottom tersebut. Nah, neckline sudah tembus, berarti apa selanjutnya yang terjadi? Kita tinggal ukur saja target dari ketinggian tersebut. Supaya kita tahu kira-kira potensi targetnya sampai mana. Nah, kalau saya potong, ini ketinggiannya, Anda boleh tarik garis terlebih dulu supaya equal. Jadi di sini misalkan saya ambil garis untuk bottomnya supaya imbang karena dia memang lebih pendek atau lebih tinggi salah satunya. Jadi kita ambil di sini posisinya seperti itu. Kemudian Anda tinggal tarik garis sejajar. Nah, di sini berarti penembusannya, atau Anda juga bisa gunakan dengan garis yang sama untuk menentukan neckline. Ya, supaya lebih rapi lagi, kita lihat di sini posisinya, maka neckline itu harus sejajar dengan ini. Ya, karena dia relatif lebih miring ke atas, maka inilah neckline-nya dia. Nah, berarti penembusannya kita anggap di sisi sini, teman-teman. Ini baru terjadi konfirmasi penembusan. Lalu kemudian targetnya sebetulnya dia bisa menyambangi teritori 1960 yang memang selama ini kita nantikan. Oke, saya perpanjang seperti itu. Artinya di sini, teman-teman, kalau secara kasar, misalkan saya asumsikan tidak sengaja ketemu dengan double bottom, kemudian neckline-nya juga sudah ditembus, maka seperti biasa, setelah dia penembusan, kemudian dia tertahan, inilah pullback-nya, berarti kita tidak harapkan dia turun di bawah 942. Kalaupun turun, ya berarti Anda harus menggunakan stop loss di bawah area tersebut. Ya, dan kemudian di sini diharapkan terjadi kenaikan untuk melanjutkan teritori 1960. Ada teritori yang lainnya atau teori berikutnya yang bisa Anda lakukan selain melihat dari kapasitas double bottom tersebut. Oke, Anda bisa pindahkan karena Fibonacci-nya sudah tidak digunakan, karena dia juga sudah tembus 0%, berarti saya tinggal pindahkan dari wave terakhir. Wave terakhir saya ambil bottomnya adalah 19.70 dan kemudian top yang terakhir adalah 19.48.90. Nah, kalau teman-teman perhatikan, berarti sebetulnya teman-teman punya kesempatan untuk melakukan buy itu, pilihannya adalah 1942, 1937, atau 1934. Kenapa tidak 1930? 1930 Anda bisa lakukan, tapi kecenderungannya mungkin relatif berbahaya. Ya, walaupun sebetulnya relatif low risk ya,
karena kalau kita lihat bandingannya, justru lower risk itu adalah kalau dia sentuh atau mendekati level 61,8%. Yang tidak boleh adalah saat dia tembus di bawah 1930 atau di bawah FR 61,8%. Jadi opsinya, Anda boleh lakukan buy di kisaran ini, 1942, 1937, atau 1934, 1937, atau 1930, 1934. Kalau Anda lakukan di dekat 1930, katakanlah mungkin 1934 atau 1933, berarti stop loss-nya di bawah 1930. Ya, untuk mengantisipasi apa? Terkait dengan penurunan di bawah level 61,8%. Jadi, teritorinya sebetulnya cukup luas, cukup memberikan alternatif, in case ternyata bukan double bottom yang kita temukan. Artinya begitu dia tembus di sini pun, kalau dia tembus kita anggap double bottomnya gagal. Ya, tapi dari hitungan Fibonacci retracement, kita masih punya kesempatan di teritori 23,6%, 382%, atau 382%. Ya, yang terpenting stop loss-nya tetap dijaga, dan idealnya stop loss-nya ada di bawah 1930. Nah, itulah sebabnya kenapa strategi untuk hari ini saya memberikan rekomendasi melakukan buy-nya di kisaran 34 ataupun 36. Saya memilih untuk mencari resiko yang lebih minim, sehingga saya pilih teritori di kisaran 382% ataupun 50%. Nah, stop loss-nya saya gunakan di 1928, yang mana sebetulnya itu masih tetap riskan untuk false breakout, teman-teman. Jadi sebaiknya, bagaimana? Sebaiknya adalah Anda pasang saja stop loss sekitar 3-5 poin di bawah 1930. Itu berarti ya mungkin 1927 sampai kurang lebih teritori 1925. Itu berarti ideal stop loss. Kenapa? Begitu dia tembus di bawah 1925, itu berarti dia sudah confirm menembus luar support area di bawahnya, sehingga kita bisa pastikan itu adalah perubahan tren secara jangka pendek. Sehingga kalau kita perhatikan, disitulah letaknya kita bisa switch strategi. Tentunya tergantung di malam hari ya, karena di malam hari kita menantikan data GDP dari Amerika. Nah, di grafik keempatnya kita juga memberikan notes ataupun catatan kecil. Di situ Anda boleh perhatikan teritori grafik keempatnya ternyata juga sama ya. Jadi kalau misalkan lihat dari sini, anggap seperti ini. Nah, teman-teman boleh perhatikan kondisi tersebut ternyata kalau diperhatikan dia memang sempat terjadi penembusan kembali. Tapi apa yang terjadi? Next candle tutup di atas. Sebelumnya juga sama, dia sempat turun, tapi next candle tutup di atas. Sebelumnya pun sama, dia sempat turun, tapi tutup di atas. Jadi, kita masih anggap ini adalah jalur bullish yang cukup progresif. Kemudian, berarti ya untuk hari ini, support yang ideal ada di berapa? Support yang ideal ternyata ada di level 1935. Jadi, klop dengan teritori strategi kami, 1934, 1936. Artinya cukup potensial dan juga cukup low risk. Nah, terakhir di grafik keempat juga perhatikan catatan-catatan yang sudah kami berikan di sisi kiri grafik. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.